Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi. Di video kali ini saya akan membahas perjalanan modifikasi Suzuki Satria 2 tak ya. Ini peruntukannya untuk road race kelas 125 standar ya. Alhamdulillah untuk road race di Kota Sukabumi ini untuk saat ini sudah mulai rutin kembali ya. Setelah sekian lama vakum mungkin karena COVID, dan sekarang sudah mulai aktif kembali, sirkuitnya dibuka guys. Alhamdulillah kita juga mendapat garapan di kelas ini ya guys, kelas 125 standar ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan fokus di engine-nya aja guys. Jadi seperti apa ubahannya, apa saja yang dilakukan, dan nanti hasil akhirnya seperti apa. Ikuti terus. Seperti biasa, untuk meningkatkan kompresi primer di 2 tak, kita lem bagian-bagian yang dirasa masih kosong ya, seperti di crankcase, bagian intake sedikit, bagian lubang transfer ya. Jadi udaranya diarahkan ke sini langsung ke atas. Tidak banyak ubahan ya, karena semuanya masih standar. Untuk valve-nya standar, hanya kita coak sedikit bagian membran platnya ya. Nah, supaya pada saat terpasang dari sini itu tidak menghalangi lajur yang ke busport ya. Ini area busport, seperti ini aja dipotong. Dan bukaannya itu dimaksimalkan sampai mentok crankcase untuk platnya ya. Nah, sampai rapat aja. Ini masih standar, membrannya standar, hanya diganjel, di double ya, pakai membran ori yang dipotong setengahnya. Seperti inilah. Oke, kita akan coba pasang ya. Oh ya, untuk bloknya nanti akan saya tunjukkan bahan-bahannya. Oke, kita terus guys. Satria 2 tak road race. Seperti apa hasilnya nanti kita akan sama-sama saksikan. Ini penampakan bloknya ya, sudah kita korek sedemikian rupa. Ini masih settingannya, istilahnya masih meraba-raba lah. Soalnya kita udah jarang bikin 2 tak. Kebetulan sekarang ini ada ya. Kebanyakan 4 tak, jadi kadang kita sudah lupa dengan ilmu 2 tak. Tapi tak masalah, yang penting kita coba untuk belajar lagi. Untuk bloknya ini udah operasi 100 ya. Piston 57, tidak banyak diambil, hanya saja kita ganjal packing aluminium sebanyak 2 mili. Ini supaya lubang transfer dan exhaustnya naik ke atas. Dan kita juga harus memangkas bagian sini supaya nanti pistonnya tidak terlalu mandem. Tidak apa-apa sebanyak tebal packing bawah ya guys. Ya, itu umum sih kalau untuk 2 tak seperti itu biasanya, untuk menaikkan durasi pot rata-rata, atau ada yang mengambil metode seperti ini. Jadi kita ganjal bagian bawahnya dengan packing aluminium, dan bagian atasnya dipapas sebanyak ganjalan yang kita pakai ya. Kalau misalnya 2 mili, atasnya juga kemungkinan sekitar 2 mili juga. Dengan begitu maka semua lubangnya akan terangkat dan durasinya bertambah, seperti itu guys. Untuk durasinya kita tidak akan sebutkan ya, karena kita akan sebutkan metode-metodenya aja. Kenapa kita tidak langsung menaikkan lubang bilas atau exhaust sebanyak ganjalan ini ya? Ini karena ditakutkan ya akan terjadi, kalau menaikkan begitu saja akan terjadi kacau, sudut-sudutnya akan menjadi kacau, sehingga kita memilih metode ini.
Tapi untuk melakukan metode ini sebaiknya dilakukan pada saat lubang exhaustnya itu masih rendah, guys. Kalau exhaustnya udah tinggi maksudnya, misalnya udah korekan atau gimana, dengan menambahkan spacer aluminium ini maka exhaust pun akan ikut naik, guys. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diharapkan bloknya itu masih kondisi standar, lalu dinaikkan dengan packing atau spacer 2 mili seperti ini. Lalu kita ukur durasi buka tutupnya, selebihnya kita tuner ya, kekurangannya misalnya kurang sekian, kurang lebarnya kita tuner ulang seperti inilah. Exhaustnya opal ya, guys. Lihat dari atas opal, lebarnya sekitar 40. Kalian bisa hitung sendiri berapa persen ya dari diameter pistonnya. Karena 2 tak itu memang butuh ketelitian, guys. Harus teliti dengan ubahan yang sedikit, mungkin akan menjadi kencang, dan apabila ubahannya terlalu banyak ya kegagalannya sangat akan terasa, guys. Jadi diharapkan untuk oprek 2 tak ini lakukanlah step by step, guys, supaya nantinya kita bisa tahu seperti apa yang kita sudah ubah, seberapa banyak, apa perlu ditingkatkan lagi atau sudah cukup ya. Dan tentu melihat hasil yang dihasilkan dari power mesinnya. Untuk target di 2 tak ini ya tidak terlalu tinggi ya. Saya harapkan bisa 20 HP aja udah bagus ya. Mengingat kita udah lama sekali nggak garap mesin 2 tak, guys. Untuk progress ya khususnya. Untuk harian mungkin sering. Nah, kita mencoba dengan settingan yang meraba-raba lah istilahnya, step by step tadi. Oke, guys, itu mungkin ubahannya. Kita akan rakit dulu engine-nya. Itu seperti apa hasilnya bisa kita lihat langsung. Oke, guys, lanjut lagi. Sekarang sudah terpasang bagian mesin bawahnya ya. Untuk balancer kita pakai 800. Udah dibobot 800. Magnet juga dibobot sekitar 1 mili ya. Untuk lubang ini kita bor untuk pelumasan bearing kiri kanan. Kenapa? Karena ini olinya sudah dicampur, pompa olinya sudah tidak berfungsi, guys. Motor-motor road race olinya itu udah dioplos berikut bensin ya. Nah, untuk pelumasan bearingnya biasanya kita lubangi bagian sini. Aslinya memang udah ada, cuman belum dibor ya. Jadi kita hanya perlu membor pakai ukuran sekitar 3,5 lah, cukup. Oke, lanjut kita pasang lagi, guys. Guys, ini yang sudah kita lepas tadi ya. Stoppernya kita papas. Nah, fungsinya supaya tidak menghalangi bangku sport. Sekarang udah tidak ada. Oke, itu saja ya fungsi pemapasan dari stopper membran. Coupling masih standar, hanya saja akarnya diganti pakai ukuran yang lebih keras. Tinggal kita pasang bloknya, nggak perlu kita ukur-ukur lagi karena ini memang sudah selesai ya. Oil sudah diukur untuk lubang transfer dan exhaustnya. Sebenarnya ini kita lagi pengecekan akhir aja sih. Kita belah lagi, dicek semua, udah oke, kita pasang.
Ini spacernya guys, tanpa packing kertas ya. 2 mili itu saat pasang tidak pakai packing kertas lagi, aku pakai lem. Ini kubah headnya, ukurannya 57 diameternya, squeeze-nya lebar 8. Ini warna busi bekas kemarin kita setting ya. Nah, sepertinya udah pas. Ya, beberapa lap tidak ada gejala drop. Untuk businya, kita lihat kode busi kemarin yang kita pakai itu kodenya IZF R6K ya, 13. Ini aslinya busi Honda mobil ya kalau nggak salah. Kita coba pasang di Satria ini, ternyata cukup oke juga. Ya, kita pakai terus ya. Busi mobil ya, mobil Honda. Kita lihat bungkusnya biar teman-teman bisa tahu. Ini kode businya guys, IZF R6K 13. Nah, untuk perbedaannya ya kuncinya itu sama kayak motor bebek ya, 16. Dan untuk ininya gede, nggak bisa dibuka, jadi kita harus pakai kap busi semacam motor Ninja lah yang gede. Nah, ini nggak bisa dibuka, paten nih guys. Oke guys, itu aja, kita lanjut ke pemasangan. Susah. Untuk mandem pistonnya 0,5 ya guys, ditambah packing 0,3, jadi totalnya 0,8. Salam. Mana Bang? Pemasangan blok kopling.
kita tinggal upgrade pengereman nih. Nah, remnya katanya kurang sip. Kita akan servis dulu kalipernya. Untuk masternya kita ganti, nanti pakai R25 ya. Murah meriah biasanya R25, cukup pakem. Untuk disc brake-nya sudah pakai TZM ya. Oke, upgrade pengeremannya mungkin itu saja. Nah, nanti akan kita setting ulang shock depan supaya lebih. Kemarin tuh kendalanya dia terlalu keras. Jadi, jarak mainnya itu hanya sekitar segini nih. Jadi terlalu keras. Karena kondisi jalan di sana tuh di sirkuit Armet 13 itu aspalnya sedikit keriting ya guys. Oke guys, hasil dyno akhirnya power tertinggi ada di 21,5 dan torsinya 18,30. Alhamdulillah sudah sesuai target ya guys, dengan settingan meraba-raba lah istilahnya. Alhamdulillah bisa segini juga sudah syukur alhamdulillah. Sebenarnya mungkin harus di 22 sampai 24 ya. Tetapi untuk saat ini saya rasa sudah cukup dulu. Next time kita mungkin dicoba ditingkatkan lagi guys. Untuk saat ini ya kita sudahi dulu dengan power yang didapat saat ini. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.